Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Mikroba. Oke, saya Dede Mahdia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang meta-analisis. Meta-analisis akhir-akhir ini makin populer dalam penelitian biomedis ya, dan makin banyak ditemukan dalam literatur kedokteran dan kesehatan. Benih meta-analisis sendiri telah dirintis oleh Carl Pearson pada awal abad yang lalu. Pertama kali meta-analisis sebenarnya sudah diterapkan terhadap uji klinis itu pada tahun 1955. Namun kemudian teknik ini lebih dikembangkan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial pada dasawarsa 1970-an, kemudian juga pada kedokteran klinis. Meta-analisis sendiri di tahun 1980 itu sudah mengalami peningkatan ke ranah-ranah riset lainnya seperti epidemiologi klinik dengan cepat ya, sampai memantapkan bahwa meta-analis ini merupakan salah satu cabang tersendiri dalam yang penting pada ilmu biostatistika. Banyak definisi meta-analisis yang dikemukakan oleh para ahli ya. Jadi teknik statistika bisa dikatakan sebagai teknik statistika untuk menggabungkan dua atau lebih hasil penelitian yang dapat digabung sehingga diperoleh data baru yang bersifat kuantitatif. Dalam literatur kedokteran sendiri dikenal artikel yang menggabungkan hasil banyak studi orisinal atau original research ya, yang dikenal dengan nama integratif literatur. Nah, jenis integratif literatur yang paling lama dikenal itu adalah literatur review ya, atau tinjauan pustaka. Dikenal pula dengan nama review article, overview, state of the art review. Artikel jenis ini bersifat naratif dan tidak dibuat dengan sistematis dalam arti penelusuran dan pemilihan artikel yang hendak digabungkan tidak dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian kurang dilakukan telaah kritis dan evaluasi sistematis terhadap kualitas artikel. Bisa dilakukan juga meta-analisis ini pada uji klinis, pada studi observasional juga. Selain itu juga meta-analisis didefinisikan juga sebagai penelitian analisis klinis analitik untuk memperoleh efek size, yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antar variabel. Jadi di sini juga selain berlaku untuk uji klinis, meta-analisis juga bisa dilakukan pada jenis studi observasional yang bersifat retrospektif. Itu seperti case control ya. Peneliti hanya melaksanakan rekapitulasi data sekunder tanpa melakukan manipulasi eksperimental. Ini berarti dari penggabungan artikel-artikel penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Apa bedanya meta-analisis dengan systematic review ya? Jadi istilah meta-analisis dan systematic review itu sering tumpang tindih ya. Sebagian mengatakan bahwa secara umum disebut dengan tinjauan pustaka atau review artikel ya. Tinjauan pustaka yang disusun sistematis itu disebut dengan tinjauan sistematik atau systematic review, dan review sistematik yang menggabungkan analisis statistika formal disebut meta-analisis. Jadi kalau tinjauan pustaka yang dibuat secara sistematis tanpa analisis statistik itu dinamakan dengan systematic review, itu bedanya. Sedangkan tinjauan pustaka yang dibuat secara sistematis dan menggunakan analisis statistik itu dinamakan dengan meta-analisis. Namun ada juga yang menganggap bahwa penggabungan hasil dua penelitian atau lebih secara kuantitatif dapat disebut sebagai meta-analisis ya, dan tidak harus berupa review sistematik. Jadi kalau dilihat di gambar ini,
Diagram Venn memperlihatkan hubungan antara tinjauan pustaka naratif, review sistematik dengan meta-analisis ya. Pada gambar ini, yang di atas ini, meta-analisis selalu disertai dengan review sistematik ya. Sedangkan pada gambar di bawah ini, meta-analisis dianggap sebagai penggabungan kuantitatif dua penelitian atau lebih yang tidak harus disertai dengan systematic review. Apa tujuan meta-analisis? Tujuan meta-analisis pada umumnya tidak berbeda dengan jenis penelitian klinis analitik lainnya, yaitu untuk memperoleh estimasi efek size, yaitu untuk melihat kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antar variabel yang menyebabkan terjadinya hubungan tersebut. Yang kedua, untuk melakukan inferensi dari data sampel ke populasi, baik dengan uji hipotesis atau nilai P, ya, maupun estimasi nilai interval kepercayaan. Dan tujuan meta-analisis yang ketiga yaitu melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat sebagai faktor perancu atau confounding agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan yang ditemukan. Nah, efek size ini yakni perbedaan kejadian efek ya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dalam meta-analisis itu merupakan gabungan efek size masing-masing studi atau masing-masing artikel ya, masing-masing penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistika tertentu. Karena meta-analisis tadi itu adalah menggabungkan dua atau lebih ya artikel dari hasil studi atau dari hasil penelitian. Karena umumnya pembuat meta-analisis tidak memiliki data dasar penelitian, maka praktis dimensi efek size yang digabungkan dalam meta-analisis sama dengan yang dilaporkan dalam artikel yang digabungkan. Variabel efek pada meta-analisis itu dapat berskala nominal, berskala ordinal, numerik. Di dalamnya ada interval dan rasio tentunya ya. Nah, semua tujuan meta-analisis tersebut dari ketiga ini dilandasi oleh alasan yang sama, yakni untuk memperoleh gabungan dari banyak penelitian yang sudah dilakukan. Jadi pada sebagian besar penelitian, baik studi intervensi maupun observasi, jumlah subjek tiap penelitian itu kan sangat terbatas. Hanya beberapa ratus atau bahkan beberapa puluh saja. Sehingga perbedaan klinis yang penting memberi nilai P yang tidak bermakna atau interval kepercayaan yang lebar. Sehingga dengan menggabungkan banyak penelitian maka jumlah subjek menjadi sangat banyak dan sehingga memungkinkan untuk memperoleh perbedaan klinis yang penting memberikan nilai P yang bermakna dengan nilai interval kepercayaan yang sempit. Oke, itu tentang definisi dari meta-analisis ya. Sejarahnya sedikit tadi secara singkat di awal, kemudian juga terkait dengan perbedaannya dengan systematic review dan tujuan dari meta-analisis tersebut. Nah, masih menyangkut teori meta-analisis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan terkait definisi, sejarah singkatnya, kemudian perbedaannya dengan systematic review, dan tujuan meta-analisis itu mau ngapain sih? Nah, itu sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah dalam penyusunan meta-analisis? Meta-analisis dapat dipandang sebagai suatu penelitian tersendiri dan seperti dikemukakan di sebelumnya, termasuk dalam desain studi observasional retrospektif. Bila dalam penelitian klinis subjek penelitian adalah pasien, gitu kan, atau responden, gitu kan, peserta penelitian. Nah, dalam meta-analisis subjeknya itu adalah hasil atau artikel atau laporan dari penelitian seseorang.
atau beberapa kelompok orang. Seperti halnya dengan penelitian lain, peneliti atau pembuat meta-analisis itu harus membuat usulan penelitian atau proposal penelitian tentunya secara rinci. Jadi harus tetap ada proposalnya. Jadi tidak hanya kita ujuk-ujuk langsung menganalisis beberapa artikel kemudian jadi hasil riset, tidak, tapi harus tetap diawali dengan pembuatan proposal penelitiannya, tapi dengan desain meta analisis kan gitu. Nah, sehingga di sini akan dijelaskan seperti apa langkah-langkah dalam membuat usulan atau proposal penelitian dengan teknik meta analisis ini. Pertama, pendahuluan. Di pendahuluan itu terkandung latar belakang, pernyataan yang jelas mengapa perlu dilakukan meta analisis. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini ada di pendahuluan. Nah, itu ya. Sebenarnya ini hampir sama atau sama saja dengan penelitian-penelitian yang original research yang misalnya kita lakukan dengan observasional atau dengan uji klinis ya, bukan desain meta-analisis, contohnya misalnya desain cohort, desain case control, desain cross seksional kan itu ya, desain uji klinis, desain yang lainnya tentunya. Nah, ini juga hampir sama pada usulan penelitian dengan desain meta-analisis ini. Jadi, meta-analisis tadi dikatakan sebagai sebuah penelitian atau desain penelitian tersendiri ya. Selain itu di bab 2-nya itu metodologi ya. Kalau kita kan biasanya di bab 2 itu kalau di usulan proposal penelitian yang selain meta analisis itu tentang tinjauan pustaka. Nah, kalau di sini metodologi. Apa itu isi yang terkandung dalam metodologinya? Kriteria pemilihan. Jadi kriteria inklusi dan eksklusi untuk artikel penelitian yang akan disertakan dalam meta analisis. Tentukan apakah akan disertakan hasil penelitian yang tidak dipublikasikan atau yang sudah dipublikasikan. Nah, dan bagaimana caranya menemukan hasil penelitian yang tidak dipublikasikan tersebut diperoleh melalui penelusuran apa. Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Kemudian metode untuk menentukan atau menelusuri penelitian. Bagaimana cara menentukan metodenya itu, dengan cara apa, tekniknya. Itu kan kayak misalnya kita cara mencari artikel itu dengan apa, kan banyak cara untuk memperoleh artikel itu, atau untuk memperoleh hasil penelitian-penelitian orang sebelumnya baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, dan siapa yang akan melakukan penelusuran pustakanya tersebut ya, itu harus termuat di dalam metodologinya. Kemudian yang ketiga, kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas artikel penelitian yang mencakup aspek desain, pelaksanaan, serta bagaimana analisisnya. Itu. Yang keempat, klasifikasi dan kodifikasi unit penelitian untuk digabungkan. Kelima, abstraksi kuantitatif hasil masing-masing penelitian. Keenam, rencana penggunaan statistika yang sesuai untuk penggabungan hasil. Jadi harus ada analisis statistikanya juga, walaupun bukan dari hasil penelitian original riset ya, langsung kita ke lapangan misalnya dengan menguji responden, tapi ini dari sampelnya adalah artikel-artikel, itu harus tetap dianalisis secara statistik juga. Kemudian rencana interpretasi hasil dan program komputer yang digunakannya, dan rencana pelaporan hasilnya. Nah, itulah yang harus ada di dalam usulan atau proposal penelitian meta analisis. Itu ya. Jadi abstraksi, penentuan kualitas, dan statistika yang digunakan untuk meta analisis itu dapat bervariasi, yang antara lain bergantung pada jenis data dan substansi yang diselidiki. Pertimbangan utama untuk menyertakan suatu studi dalam meta analisis adalah relevansi studi, relevan nggak terhadap tujuan meta analisis tersebut. Harus diingat bahwa laporan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dapat merupakan rangkaian laporan pendahuluan sampai laporan akhir. Nah, kedua laporan ini tidak boleh dimasukkan bersama karena berarti duplikasi data. Hanya laporan akhir aja yang disertakan. Jadi penyusunan meta-analisis menuntut keahlian metodologi dan substansi. Oleh karenanya,
Pembuatan meta-analisis dalam ranah kedokteran klinis misalnya memerlukan kerjasama yang erat antara kliniskus yang menguasai substansi dari keilmuannya yang akan diteliti dan ahli statistikanya yang memahami teknik meta-analisis. Jadi ini harus multidisiplin ilmu ya. Makanya tadi juga disebutkan kan siapa yang menelusuri pustaka, nanti siapa yang menganalisisnya, bagaimana cara penggabungan analisis statistikanya tadi dari beberapa artikel yang Anda telusuri kan gitu. Makanya ini ada kelompok peneliti ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya sebagai student ya tadi pembimbing satu, pembimbing duanya, yang satunya paham tentang substansinya, yang satunya paham tentang statistikanya, yang akan membantu Anda untuk menyusun proposal meta-analisis dan tentunya melaksanakan penelitian dari meta-analisis tersebut. Ini cocok juga, metode ini digunakan pada saat pandemi sekarang ya, tanpa harus ke lapangan Anda menelusuri pustaka di laptop atau komputer ya, melalui media online lah tentunya kan gitu. Penjelasannya ya dari kriteria pemilihan yang di metodologi. Studi yang akan disertakan dalam meta-analisis bergantung pada maksud atau tujuan meta-analisis tersebut. Karena itulah hipotesis pada proposal studi meta-analisis sangat membantu menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya yang harus digunakan untuk mengidentifikasi studi yang relevan yang akan digabungkan. Jadi untuk mengidentifikasi artikel mana yang relevan yang akan digabungkan itu. Jangan mencela-mencela ya. Jadi artikel 1 tentang jahe, artikel 1 misalnya tentang singkong. Kemudian yang satu untuk diabetes, misalnya yang satu untuk hipertensi, kan enggak sinkron. Jadi yang harus betul-betul relevan ya. Ya sama halnya seperti yang satu artikelnya tentang ibu hamil, yang satu tentang ibu nifas kan gitu. Itu ya tidak relevan, ya harus relevan. Peneliti harus menetapkan jenis dan rincian laporan yang akan digabungkan itu di metodologi. Tentunya di kriteria ini. Untuk penggabungan uji klinis itu perlu ditetapkan apakah hanya akan disertakan uji klinis dengan randomisasi saja, berapa jumlah subjek minimal yang dapat diterima, kemudian karakteristik klinis pasiennya bagaimana, intervensi yang dilakukannya apa, ada follow up minimalnya enggak misalnya. Jadi ini ada evaluasinya, enggak follow up, kemudian outcome yang diperlukan apa, rentang umur subjeknya berapa, dosis obatnya, tahun publikasi dari artikel tersebut, bahasa, serta rincian-rincian lain dari data yang diperlukan tentunya. Selain itu juga harus ditentukan apakah meta-analisis hanya dilakukan terhadap laporan penelitian yang telah dipublikasi atau mencakup pula data yang tidak dipublikasi. Jadi juga harus dijelaskan ya. Misalnya kan di awal pemilihan artikelnya yang dipublikasi atau yang tidak atau kedua-duanya. Bila meta-analisis hanya dilakukan terhadap laporan penelitian yang telah dipublikasikan, maka mungkin hasilnya tidak akan optimal. Kenapa? Karena adanya bias publication. Nah itu. Karena banyak juga si peneliti ya yang enggan mengirim hasil penelitian yang tidak bermakna tadi itu ke editor kan supaya keterima itu ya di jurnal tertentu gitu kan. Nah, biasanya kan tidak ditemukan di laporan penelitian yang dipublikasikan tadi. Nah, makanya kita cari juga tuh penelitian tersebut yang belum dipublikasikan, biasanya ada keterbatasan atau apalah yang disebutkan di dalam hasil temuan risetnya tersebut. Karena kadang juga peneliti cenderung mengirim hasil-hasil yang bermakna saja ke jurnal internasional. Sedangkan hasilnya yang tidak bermakna cenderung dikirim ke jurnal lokal misalnya. Jadi harus menghindari publication bias. Karena sebenarnya publication bias ini merupakan salah satu kendala dalam menggunakan desain meta-analisis. Jadi kalau misalnya cara memperoleh hasil penelitian yang tidak dipublikasikan tuh gimana ya? Kita bisa menghubungi pusat-pusat penelitian tertentu
atau LPPM atau apapun itu ya, kalau di perguruan tinggi kan pusat-pusat penelitian atau LPPM, atau misalnya di bawahnya LPPM ada pusat studi gender, pusat studi misalnya ASI, pusat studi bioteknologi, pusat studi mikrobiologi. Nah itu kan, itu biasanya di kampus-kampus besar tuh sudah banyak pusat-pusat penelitian tersebut yang dikenal oleh peer group bidang studi terkait. Nah, sehingga hal-hal ini perlu diperhatikan ya dalam hal ketika kita akan menetapkan desain meta-analisis dan juga ketika kita akan menyusun proposal penelitian meta-analisis. Nah, terus apalagi hal yang harus dijelaskan dalam usulan strategi penelusuran artikelnya itu seperti apa. Nah, untuk penelusuran atau searching ya, atau googling ya bahasa lainnya misalnya. Bahan studi harus ditentukan kualifikasi penelusur. Misalnya, petugas perpustakaan dan peneliti. Biasanya kan petugas perpustakaan di perguruan tinggi itu atau di badan lembaga manapun itu sudah dibekali keilmuan terkait dengan bagaimana mencari artikel, bagaimana menelusuri artikel atau laporan penelitian dengan tentunya dibekali juga dengan link-link yang terkait dengan banyak bidang ilmu kan gitu. Nah, biasanya seperti itu dan biasanya juga di perguruan tinggi itu lembaga perpustakaannya selain dibekali dengan pelatihan juga diberikan username dan password untuk bisa mengakses misalnya ke jurnal tertentu yang sudah disediakan oleh lembaga atau oleh kementerian, misalnya kementerian riset yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri misalnya gitu. Nah, untuk menelusuri artikel yang dipublikasikan itu menggunakan database elektronik ya yang dapat diakses. Nah, misalnya bisa PubMed, ScienceDirect, Scirus, EasyWeb Knowledge, Google Scholar Central, Cochrane Central Register of Controlled Trial ya. Oleh karenanya biasanya disarankan untuk melengkapinya dengan pencarian manual, misalnya melalui indeks medicus itu manual, daftar pustaka buku ajar itu manual juga, tinjauan pustaka dan publikasi lain. Nah, untuk uji klinis itu database Cochrane Collaboration merupakan sumber rujukan yang sangat membantu sekali. Kemudian juga perlu dijelaskan spesifikasi database yang dipakai, strategi pencariannya, periode waktu yang disertakan, kata kunci yang digunakan. Nah, harus dijelaskan cara untuk memasukkan semua studi yang ada yang memenuhi kriteria termasuk juga kontak dengan penulis ya. Tuh bisa melalui email. Biasanya kan di artikel-artikel tersebut mencantumkan corresponding autornya, itu ada emailnya ya. Jadi dia yang bertanggung jawab dalam artikel tersebut. Ya dibaca kemudian ditelaah, dan kalau misalnya masih belum paham kita bisa meng-email autornya itu. Atau perangkat lunak lain yang dipakai pencarian secara manual, bahasa, serta metode pencarian hasil studi yang tidak dipublikasi. Tuh. Terus bagaimana menilai artikel itu berkualitas atau tidak? Artikel yang telah terkumpul itu harus diteliti satu demi satu. Jadi kita sudah nih mencari kan tadi, kemudian kita memperoleh misalnya kita 100 atau misalnya 50 artikel yang relevan tentunya dan yang saling keterkaitan gitu kan. Itu harus ditelaah satu persatu, harus dikritisi satu persatu secara komprehensif, menghindari juga bias bias publikasi tadi. Pada tahapan pertama harus dipastikan apakah semua artikel sesuai dengan kriteria pemilihan. Terus apabila hasil penelusuran awal sangat banyak, penyaringan dapat dilakukan dengan menilai judul makalahnya, misalnya itu untuk memudahkan ya. Dilanjutkan dengan meneliti abstrak masing-masing artikel, lihat judul, kemudian lihat abstraknya. Kemudian setelah itu dipastikan sesuai dengan kriteria inklusi dan eklusi yang sudah ditetapkan sebelumnya tadi. Kemudian setiap makalah dinilai kualitasnya oleh peneliti, ini berkualitas atau tidak. Jadi makanya yang
menjadi peneliti ini juga harus tahu metodologinya, ya harus tahu bagaimana cara menelaah artikel ini berkualitas atau tidak. Jadi itu ada ilmunya sendiri ya, bagaimana cara mereview atau menelaah artikel. Pada umumnya, penilaian dilakukan oleh dua orang penilai atau dua orang reviewer ya, secara terpisah atau secara independen. Bila diperlukan dengan menggunakan sistem skor misalnya. Jadi dari artikel yang sudah terkumpul itu mana yang skornya yang paling bagus. Nah, itulah yang akan diambil untuk ditelaah lebih lanjut menggunakan metode meta-analisis. Misalnya kalau tidak terjadi ketidaksesuaian antara reviewer 1 dengan reviewer 2, itu bisa dilakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Oke, itu selanjutnya penggabungan hasil studi. Nah, bagaimana cara menggabungkan? Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi terkait penyajian laporannya nih seperti apa nih meta-analisis. Saya sudah sebelumnya pernah menyampaikan bagaimana cara menyusun proposalnya. Nah, sekarang kan sudah dijalankan itu penelitiannya, itu kan dengan cara menganalisis dari artikel-artikel yang relevan gitu kan, dengan statistika yang tepat tentunya dan diperoleh hasil kan. Nah, bagaimana cara penyajian hasilnya? Jadi sebenarnya ya, seperti pada laporan penelitian lain gitu ya, penyajian laporan meta-analisis itu juga mencakup pendahuluan, metode, hasil dan diskusi. Bedanya tidak ada tinjauan teori di sini ya. Sama dengan proposalnya juga kan langsung pendahuluan dan metode. Nah, di sini tambahannya pada laporan itu hasil dan diskusi atau pembahasan. Nah, penyajian hasil biasanya diawali dengan karakteristik subjek penelitian ya. Kalau itu misalnya itu di subjek yang di artikel tersebut tentunya dijelaskan ya. Diawali itu. Nah, dalam hal ini berupa rincian tentang penelitian yang disertakan dalam meta-analisis. Jadi penelitian-penelitiannya itu yang disertakan. Biasanya disertakan untuk karakteristik nih beda ya. Kalau riset-riset kayak misalnya case control atau cross sectional atau cohort itu kan karakteristik respondennya. Kalau ini bukan. Ini karakteristik dari penelitiannya, rincian tentang penelitian yang disertakan dalam meta-analisis, tahun publikasinya, itu yang perlu biasanya disertakan ya. Karakteristik subjeknya, jumlah subjeknya, rentang usianya, diagnosisnya, randomisasinya, lama pengamatannya atau pengobatannya, efek yang dinilai dan hal-hal lain yang relevan juga itu biasanya dimasukkan di laporan meta-analisis. Hasil akhir meta-analisis sendiri biasanya disajikan dalam bentuk grafik ya, untuk hasil yang berskala nominal dikotom. Dan untuk hasil yang berskala numerik juga ada grafiknya tersendiri. Nah, ini di sini saya akan menunjukkannya. Gambar yang 13.2 ini adalah hasil akhir meta-analisis yang berskala nominal dikotom ya. Yang 13.2 ini adalah yang nominal dikotom. Kalau yang di sebelah sini yang 13.3 ini adalah untuk hasil yang berskala numerik. Nah, pada kedua gambar ini tampak garis vertikal ya, ini garis vertikal nih. Oke. Tampak garis vertikal di kedua gambar tersebut yang menunjukkan tidak ada beda antara kedua hal yang diperbandingkan. Beda rata sama dengan 0 untuk hasil numerik, rasio odd sama dengan 1. Artinya secara statistika tidak bermakna atau P lebih sama dengan 0,05. Nah, apabila nilai interval, rentang interval tidak memotong garis vertikal, ya, berarti secara statistika bermakna atau P kurang dari 0,05. Sini juga ada tanda diamond atau gambar wajik ya. Di sini merupakan
gabungan nilai beda rata atau rasio odds total seluruh penelitian dan nilai interval kepercayaan yang digambarkan pada bagian akhir grafik ini. Nah, ini yang bergambar wajik atau diamond ini. Kemudian juga ini ada maknanya tersendiri. Yang di gambar 13.2 ini gambar wajiknya tidak terlalu lebar dibandingkan dengan gambar 13.3 ya. Itu juga ada makna tersendiri. Lebar wajik itu sendiri ya, menunjukkan rentang nilai interval kepercayaannya dari sebuah studi meta analisis. Jadi sebenarnya interval kepercayaan untuk rasio odds atau risiko relatif seharusnya bersifat asimetris. Untuk membuatnya simetris dan mudah diinterpretasi, maka interval kepercayaan tersebut dinyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, di sini juga ada salah satu keuntungan ya. Meta-analisis adalah diperolehnya jumlah subjek yang banyak sehingga dapat dilakukan analisis terhadap subgrup. Nah, misalnya hasil berdasarkan jenis kelamin bagaimana atau kelompok usia. Nah, bila subjeknya hanya sedikit, hasil penggabungan subgrup dapat dimasukkan dalam diagram hasil keseluruhan. Namun bila subgrupnya banyak, hasil penggabungan subgrup sebaiknya digambarkan dalam diagram terpisah. Oke, itu cara salah satu penyajian hasil. Selain itu, bagaimana cara menganalisis sensitivitasnya? Nah, untuk menilai apakah suatu hasil dari metode meta-analisis tersebut robust atau relatif stabil terhadap perubahan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dilakukan dengan uji analisis sensitivitas. Yang pertama, diidentifikasi terdapatnya bias publikasi. Ya. Semua penelitian dinilai, itu kan? Semua penelitian tadi, artikel-artikel tadi dinilai. Bila memang terdapat publication bias, biasanya penelitian dengan subjek paling banyak akan memberikan efek size yang paling kecil. Bila hal ini terjadi, maka penelitian dengan subjek paling sedikit dicoba untuk tidak diikutsertakan dalam analisis yang akan dianalisis secara meta-analisis tentunya ya. Bila hasil akhirnya tetap sama atau identik, berarti publication bias tidak berperan cukup besar dalam meta-analisis tersebut. Yang kedua, dilakukan uji terhadap keadaan khusus. Misal ada penelitian yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria inklusi ya, yakni studi yang dihentikan sebelum seluruh subjek masuk, itu namanya analisis interim. Bila studi ini dikeluarkan dari meta-analisis namun hasilnya tetap sama, berarti studi yang dihentikan sebelum waktunya itu tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan dalam hasil analisis artikel Anda tersebut. Hal yang sama dapat dilakukan pada studi dengan jumlah subjek sedikit dan seterusnya, dengan menggunakan kriteria inklusi tadi. Ya. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dari metode meta-analisis ini? Setiap desain penelitian itu kan tentu punya kelebihannya dan juga tentu punya keterbatasannya. Ya. Kualitas meta-analisis tergantung untuk sebagian besar pada kualitas studi yang digabung. Jadi studi yang digabungnya itu juga harus berkualitas itu kan, kalau ingin menghasilkan studi meta-analisis yang baik tentunya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, meta-analisis itu mendorong pemikiran sistematis tentang metode, ya. Kategorisasi, populasi, intervensi, outcome atau luaran dari penelitian tersebut, dan cara untuk memadukan berbagai bukti.
Metode meta-analisis ini menawarkan mekanisme untuk estimasi besarnya efek atau efek size itu dalam pengertian statistik atau rasio odd atau risiko relatif dan kemaknaan. Itu yang pertama. Yang kedua, penggabungan data banyak studi itu meningkatkan generalisasi dan power statistik, sehingga dampak suatu prosedur dapat dinilai lebih lengkap. Namun harus diingat ya, bahwa peningkatan power akan memperbaiki nilai P sehingga perbedaan yang kecil sekalipun dapat menjadi bermakna secara statistik. Padahal beda tersebut belum tentu penting secara klinis. Oke, yang ketiga, keuntungan atau kelebihannya dari meta-analisis ini. Jumlah individu yang bertambah banyak dalam meta-analisis memberi kesempatan untuk interpretasi data tentang keamanan atau bahaya dengan tingkat kepercayaan yang lebih besar. Yang keempat, jumlah subjek yang besar juga memungkinkan untuk analisis terhadap subgrup yang tidak dapat dilakukan pada penelitian aslinya ya. Pada penelitian aslinya itu ya pada penelitian artikel-artikel yang sudah Anda kumpulkan tadi. Misalnya efek intervensi pada lelaki atau perempuan secara terpisah atau efek intervensi pada kelompok usia tertentu tidak diperoleh pada uji klinis dengan 80 subjek, namun dapat diperoleh bila subjek gabungannya menjadi misalnya 200 karena Anda menggabungkan dari beberapa artikel. Itu keuntungan juga. Kemudian keuntungan terakhir atau kelebihannya dari meta-analisis itu, hasil meta-analisis dapat memberi petunjuk penelitian lebih lanjut termasuk besar sampel yang diperlukan. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian di samping kelebihan juga meta-analisis tentunya memiliki desain meta-analisis juga memiliki keterbatasan